Oke, sebagai sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Selasa ya, Jon, tanggal gue lupa 26 ya, 26 November 2024 IHSG hari ini ya turunnya. Oke, ya oke, gue pengen bahas IPO yang juga lagi heboh juga nih ya. Mm-mm. Itu IPO-nya Mr. DIY, DIY ya atau DIY. Bisnisnya lu tau lah, kalau lu tahu Aces ya, Ace Hardware ya kira-kira seperti itu. Kalau Ace Hardware yang gue tahu itu impor Cina produknya, China ya. Kalau DIY ini sih gue search kayaknya Malaysia ya, sama kayaknya lokal juga. Tapi gue nggak tahu apakah ada dia mainan produk China juga ya. Soalnya pemiliknya ini semua itu orang Malaysia. Rata-rata ya nama-namanya ini dari Malaysia. Ya, ya, ya Tuan Tan Yue ya, ini nama-nama orang China, Tionghoa Malaysia ini. Ya nama-namanya ya. Kelihatan banget bukan Indo ini. Ya, oke. Nah, jadi kita akan bahas secara berusaha seobjektif mungkin, baik dari sisi fundamentalnya maupun dari sisi ya kemungkinan kan pasti kan orang tuh beli IPO tuh kebanyakan maunya ngarepnya beggar tuh. Jadi dari sisi bandarmologinya ya, apakah ini akan digoreng seperti itu ya? Nah, itu kebanyakan orang yang ngincer ya. Jadi belum tentu juga fundamental bagus IPO bakal beggar, belum tentu, John. Demikian juga fundamental jelek kalau di IPO bakal roboh, belum tentu juga, malah bisa naik. Ya tergantung ya orangnya masuk mau emang mau niat bandarin atau enggak. Kalau dari sisi dana, incer dananya memang besar ya, 4,7 triliun ya. Itu besar ya, memang kemungkinan ada peluang bau-bau bakal digoreng cukup gede gitu loh. Karena dananya gede, 4,7. Seperti itu juga ya, waktu itu brand segitu. AD ini ntar hari ini kumdet ya. Ya. AD itu ntar ARB-nya dua hari pertama ARB, hari kedua sekitar 10% turun lagi. Jadi kalau lo udah siap ambil sekarang ya udah siap terima kan trapnya. Jadi dia masa penawaran awal nih DIY 25 sampai 3 ya. Nanti pencatatannya tanggal 19 Desember ya. 13 17 penawaran umum nih Desember, nggak lama sih ya. Oke. Nah, kita akan coba ya John bahas prospektusnya. Coba kita lihat yang penting-pentingnya aja poinnya. Ya, cuma gua coba sebelum lu masuk kan, coba lu lihat apakah lu terakhir pernah belanja ke DIY, Mister DIY ya. Gua terakhir mungkin setahun lalu lah, mungkin ya. Nah, coba lu lihat apa bener itu tokonya rame, ya itu satu itu ya. Apa bener juga dia sering buka cabang baru, sekarang lagi ekspansinya lagi masif. Itu juga, nah itu yang harus lu perhatikan ya. eh untuk melihat nanti setelah lu beli, kalau lu emang niatnya invest ya, ini jangan sampai jadi ajang jualan nama pemilik lamanya. Bisa terjadi juga, John, bisa. Ya. Nah, itu makanya lu lihat dia lebih banyak buka cabang baru dan rame atau kebalikannya lebih banyak tutup gerai. Itu aja sih. Ya. Terakhir gua pergi setahun lalu sih eh, biasa aja ya. Nggak rame juga, biasa aja. Nggak rame lah malah. Terakhir gua pergi. Ya, ya oke, nanti kita bahas deh. Oke. Jumlah saham yang ditawarkan tuh 2,5 miliar ya, John. Ya, menawarkan 2,5 miliar. Ya, nah nilai nominal 25 ya. Jadi average si pemilik lamanya, pemegang saham itu 25. Average-nya dia 25. Jadi berpeluang nggak mereka kalau misalnya gue average 25, gue jual nanti pas ini gue ikutan jualan sebelum gue cuan berapa persen tuh, hitungan sendiri.
Bisa nggak? Bisa. Tapi belum tentu juga yang average segini bakal jualan, belum tentu. Tapi kalau lu tanya, bisa nggak dia jualan? Bisa. Bisa, John. Ya. Ya terjadi di Goto lah. Waktu itu kan Goto nominal RP1, sekarang jualan di terserah berapa aja ya udah untung ya. Seperti itu. Oke. Jadi dia ngincar dana 4,7 triliun nih. Ya. Di harga 1.650 dan 1.870. Nah, nanti kita lihat ini IPO sesuai di harganya nggak? Harga kinerjanya. Kita lihat aja ya. Nanti dia ada program MESOP juga ya. Jadi total ini pemegang saham ini sebelum IPO ini ya. Nih orang-orangnya. Azara, Darwin, Agatelo, Edwin itu ya. 95 22. Nah, ini yang sebelum IPO nih pemegang. Nah, mereka ini punya average John RP25 ya, average-nya mereka. Terus nah ini sesudah penawaran saham perdana ya. Nanti sesudah mesop ada mesop lagi nih. Nah, di sini ya. Nah, nanti endingnya posisinya akan seperti ini. Nih, si Ajara 84% ya dan sisanya gini 222. Ah, nanti lu di sini 9%. Nah, biasanya kalau saham yang IPO yang bakal begernya cukup lama, biasanya John ada tanda para pemegang saham di bawah 5%. Ada entitasnya. Nah, ini ada nih banyak. Nah, ini ada banyak ya. Mirip brand ya dulu ya. Brand. Ini ada nih banyak ya. Jadi. Dan juga saham yang ditawarkan di masyarakat nih kecil, hanya 9%. Sehingga kalau lo mau bicara dari sisi bandarmologi kemungkinan iya, kemungkinan. Tapi gua nggak bilang Pak, inget John ya lo resiko tanggung sendirilah main beginian. Resiko tanggung sendiri. Ya. Jadi lo beli dengan kesadaran sendiri. Kalau lo kebantai pun itu karena lo sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dari sisi lu lihat bandarmologinya ada peluang. Oke, pertama ngincar dana 4,7 triliun. Iya, itu dana yang biasanya gede, bisa buat goreng-goreng, bisa. Ada entitas di bawah 5% banyak. Ah, banyak nih, banyak. Kenapa? Mereka kalau jualan nggak kedetek, nggak kedetek. Karena kan di bawah 5%, nggak kedetek mereka. Ya. Tapi ya bisa juga mereka jadi jualan langsung semua bisa juga. Jadi hati-hati juga. Nah, terus yang ketiga masyarakatnya ini nggak nyampe 10%. Nah, itu juga. Jadi kalau secara bandarmologi kemungkinan cukup gede peluang untuk digoreng. Ya. Terus, oke, rencana penggunaan dana nih 60% buat bayar utang nih, John ya. Sebenarnya gini, katanya diklaim dia kinerjanya lagi meningkat gitu kan. Tapi kalau bayar utang, tapi bayar utang aja harus pakai IPO. Nah, itu gue balikan lagi ke lu. Ini dari sisi fundamental dulu ya. Kalau gue banyak duit, kinerja bisnis gue meledak, ngapain gue IPO? Ya? Gue kaya. Ngapain gue bayar utang kan pakai IPO gitu loh. Ngerti ngerti ya maksud gua. Semoga jalan gitu John. Maksudnya dari sisi ya oke kebanyakan orang kenapa banyak orang nyangkut itu ya kayak di saham kayak Unilever kayak GGRM atau yang gimana mereka tidak oke produknya betul ada di mana-mana gerainya lu lihat di mana-mana tapi yang banyak orang lupa lu cek dulu harga sahamnya di sekarang sesuai nggak sama kinerjanya sesuai nggak sama harga warasnya kebanyakan nggak mau lihat itu John itu orang yang ngangkut tuh kebanyakan begitu. Kebanyakan dia cuman dengan asumsi kalau gue produknya gue lihat di mana-mana ada berarti bagus jadi gue beli. Padahal bisa terjadi dia naik-naik-naik jadi overprice. Bisa meskipun produknya bagus. Nah gitu John, hati-hati. Ya. Terus dia buat bayar utang nih ya. 60% buat bayar utang, 30% buat buka gerai baru katanya.
buka-buka toko baru 30% aja. 10% buat operasional ya. Jadi yang buat ekspansi cuma 30% ya. Ya 30% kali 4,7 kan 1,2 triliun doang yang buat buka toko baru, sisanya buat bayar utang. Wah, berarti enak nih lo yang punya saham Bank Niaga kan? Kan ibaratnya ke Niaga kan. Cuan ya. Kan dia bayar utangnya situ ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat laporan keuangannya John yang udah gua buka di sini ya. Supaya kita tahu nih ini produk mungkin produknya bagus ya, tapi kalau sahamnya kemahalan ya better kalau lo mau invest jangka panjang ya better lo mundur dulu gitu loh kalau kata gua. Ya, kalau lo banyak duit ya nggak apa-apa John, gua beli barang overprice ya silakan. Nah, ekuitas 462 miliar, 2022 590 miliar, terus 860 miliar. Nah, tiba-tiba di 2024 dia punya ekuitasnya naik jadi 2,1 triliun. Nah, terjadi lonjakan yang signifikan nih, 147%. Nah, gue mau nanya dulu, John, beneran nggak lu di dunia nyata lu lihat Mister DIY ini ekspansi? Harusnya nih kalau ekuitas naik segini nih berarti lu lihat dia rame, ekspansi di mana-mana, lu lihat tokonya di mana-mana. Nah, itu aja, John. Kalau emang betul terkonfirmasi, lu lihat dia rame, tokonya dan di mana-mana, dadadadadadadat, ya kemungkinan ini bener angkanya. Tapi kalau lu lihat lu datang aja sepi, lu lihat banyak gerai tutup, nah kemungkinan lu harus curiga gitu loh. Ya, harus curiga. Karena ini naiknya cukup dahsyat loh. Ini kan naikkan kayak gini nih berapa kali lipat nih? 2 kali lipat lebih, hampir 2,5 kali. Harus ada bukti di lapangan. Ya. Nah ini DER-nya gede juga nih 2,7 triliun ya. Makanya dia minta buat bayar utang kan ke Bank Niaga nih segini 2,7. Jadi DER-nya 127%. Ya, jadi lo hati-hati. Gue bandingkan kinerja sama Aces ya. Ini kan produknya mirip. Aces aja kinerjanya dari 2021 sampai sekarang biasa aja gitu. Ya, jadi tidak ada kenaikan yang cukup wow. Jadi stabil gitu loh. Ya, tapi kok Mister DIY ini kok bisa langsung meledak gini ya ekuitasnya. Nah, ini gue sarana perbandingan aja karena kan mereka bisnisnya mirip kan. Nah, itu lu pertanyakan lagi. Lebih rame mana Aces sama DIY? Kalau produk jujur ya, kalau produk memang di Aces lebih bagus. Tapi DIY dari harga lebih murah. Itu memang itu aja sih kalau gue perhatikan. Tergantung lu sukanya yang mana gitu ya. Ini pendapat gue pribadi sebagai konsumen, bukan bukan endorse, bukan ngejelekin, bukan. Ya. Semua ada pangsa pasarnya kan ada orang kan yang lebih penting ya, yang penting harga murah kan. Masalah kualitas ya kalau 8/10 ya nggak apa-apa deh. Kan ada gitu kan pasarnya aja, marketingnya di mana. Market positioningnya istilahnya itu ya. Nah, lembar sahamnya 25 miliar ya. Nah, John, ya, hati-hati ya. Ini barang book value-nya cuma 83 ya. Ini RP 83 nih. Karena kenapa dia? Karena terbitinnya banyak banget 25 M. Lo hati-hati ya. Jadi book value nih barang cuman 83. Ini yang kinerja terbaiknya ya. Nah, lo hati-hati. Tapi gini John, lo kalau memang ngincernya beggar ya kemungkinan semakin busuk tuh barang tuh baik beggar. Karena biasanya dia orang oknum itu IPO memang mau ngegoreng dan dia pengen kabur. Kalau lo emang suka main begituan ikut nebeng gitu ya. Ya kemungkinan cocok buat lo gitu loh. Kemungkinan ya. Tapi inget John, namanya yang goreng-goreng sampai ribuan persen, pastikan dia harus jualan di pucuk dong. Jualan di pucuk butuh pembeli nggak? Nah, yang beli di pucuk itulah tim cuci piring, korban. Jadi namanya zero sum game, pasti ada korban. Kalau lu kebetulan lu korbannya John, ya lu jangan marah-marah. Kenapa lu rakus gitu loh. Itu aja. Ya, jadi inget ya, udah pasti namanya kayak gini, pasti kita makan korban. Ada yang cuan, of course, ada yang cuan, harus ditukar dengan yang korban ya udah. Jangan jadi korban, jangan merasa play victim. Kalau lu korban kebantai kan yang beli lu, tombol bayi lu.
Ya nggak? Kalau lu nggak mau jadi korban, nggak usah beli, kelar. Ya. Tapi wah John, gue nafsu nih ya. Gue pengen beggar, gue all in bet ya udah. Kalau lo cuannya udah lo hoki, kalau lo kebantai ya udah diri lo. Ya nggak? Ah jadi gue ingetin ya John, jadi dia cuma book value-nya cuma 83 dan tadi katanya dia tawarin di 1.700 kan. Oh PBV berapa tuh? 20 kali ya John, be careful ya. Aces aja nggak segitu ya. Masa Aces berapa? Tiga ya atau empat gitu. Apa dua, tiga, empat gitu gue nggak tahu Aces lupa ya. Jadi ya ini harganya ditawarkan 20 kali dari PBV-nya. Ya. Dari book value-nya, sorry. Ya. So gue udah diingat. Jadi secara fundamental nih, oke secara bandarmologi oke mungkin kemungkinan bakal digoran. Tapi secara funda itu kemahalan kalau menurut gua. Nah kita lihat lagi dari labanya. Nah benar. Labanya waktu 2021 rugi 80 miliar. Lalu 2022 membaik 127 miliar. Dan 2023 352 miliar. Nah tiba-tiba sampai bulan Juni aja dia meningkat penjualannya 534 miliar. Ini sampai bulan Juni loh. Bener apa enggak ya? Lo tanya. Eh, ini bulan Juni ya. 534 miliar. Berarti kan berpotensi dia tembus kalau sampai Desember kan 1 triliun dong. Hebat banget ya. Ekuitas cuma 2 triliun. Lu bisa cetak laba bersih 1 triliun. 50% laba bersih lu. Hebat. Berarti kan ini bener kan ya? Ya kan? Jadi kalau sampai Desember kan kira-kira dia tembus 1108 ya. Oke. Iya, sampai Desember ya tembus 1 triliun, John. Gila. ROE 50%, ngeri. Iya dong, lu punya modal 2T. Laba bersih lo udah dipotong karyawan segala macam bla 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 21 triliun 50%. Lebih hebat dari batu bara loh. Ini lebih hebat dari banyak perusahaan batu bara. Nah, gue nanya make sense gak nih? Gue nanya aja sih. Ya, ya semoga benar ya. Oke, anggaplah benar ini angka. Nah ini harus dibuktikan. Makanya gue tanya lagi John, ini Mister D. Iya kalau lu lihat bener nggak dia lu datengin Mister D iya rame gitu loh. Ini ya, kalau untung 50% berarti persen lebih kan berarti rame banget dong tokonya dong. Rame banget. Dan dia buka cabang baru terus, iya. Nah, kalau memang rame banget lo bisa cong 50%, gue nanya nih, ROE ngapain lo IPO? Fair dong. Gue punya usaha modal 2T. Per tahun aja gue merem laba bersih 1 triliun. Iya nggak? Gue merem 1 triliun gitu. Ngapain gue IPO? Gue kaya. Bisnis gue 50% laba bersih per tahun. Nah itu gue cuma nanya aja, gue balikin ke lu gitu loh. Itu aja. Nah sekarang kita akan coba hitung harga warasnya dari IPS ya. Oke, waktu itu IPS-nya -3, 4,9, terus 13 ya di Juni 2023. Enggak, ini bukan Juni nih. Nah, 2024 asumsi dia punya laba bersih 1 triliun, maka IPS-nya paling tinggi Rp 41. Ya. Nah, udah ketemu John kalau IPS kayak gini kita udah ketemu harganya. Ini juga kalau benar labanya 1 triliun ya. Kalau benar dia labanya benar 1 triliun, maka harga warsnya kali 10 aja ya. Maka 410 itu udah paling mahal untuk Mister DIY. Pion. Di atas itu mahal. Ya makanya kalau kalau menurut gua dari sisi Punda dia tawarkan 1.700 mahal menurut gua. Ini di sisi fundamental loh ya, ya faktanya begitu. Ya. Oke lah, nanti dia katanya berhasil incer dana 4,7 triliun. Ya coba misalnya 4,7 kan katanya 70% ya buat 60% buat utang, 10% buat operasional ya, 70% ya jatuhnya utang lah ya. Jadi anggaplah dia berhasil dapat dana 4.700 dikali ini buat bayar utang.
3,2 T, utang dia gede banget sih. Ya. Ya anggaplah utangnya jadi lunas. Dia mau bayar berapa sih tuh utang? Oh 70%, utangnya aja cuma 2,7. Utangnya cuma 2,7. Kok dia bayar? Coba kita lihat lagi dia mau bayar utang berapa. Ntar ya John, kita baik dulu. Nah, nah ini ya. Tapi apa dia bisa dapat ya 4,7 triliun dana IPO segitu ya? Ini berapa sih utang? Utangnya 1,2 T doang kok. Ya oke lah, anggaplah dia kurang 1,2 T. 1,2 berarti kan utangnya jadi 1,5 ya. Oke, 1,5 triliun utangnya berkurang dong ya kan lunas. Ya, 1,5 T. Ya. Terus kalau memang dia bisa dapat dana sisanya berapa? 1,2 dikurang 4,7, 3,5. Wah, hebat banget nih. Eh, ya anggaplah 5 gitu ya. Jadi 5 T. Enggak, tapi sisanya 60% utang deh bilang kok. Ya, jadi 70, jadi 30% doang yang akan masuk ekuitas ya berarti ya. Sorry. Mungkin ada utang anak usahanya kali ya John ya. 4.700 dikali 30%. Jadi ini doang yang masuk ekuitas kok. 1,4 T ya. Oke. Ya berarti 3,5 T lah ya. Oke, kita adakan simulasi 3,5 T. Nah, ini katanya yang dia mau pakai buat bikin usaha baru ya. Maka book value-nya juga nggak terlalu membaik ya, cuman 136. Ya anggaplah dana IPO-nya masuk ya 136. Ya mungkin memang kabar baiknya dia jadi menurun. Ya, kabar baiknya 3.500 dibagi 1.500 ya DR-nya mungkin jadi 3.500, sorry 1.500 kebalik gue ngitung. Ya DR-nya jadi 42%, oke. Ya mungkin positifnya gitu jadi 42%. Ya lalu labanya anggaplah kita asumsikan katanya dia bisa ROE 50% kan. Jadi labanya dari 1 triliun dia dapat tambahan tunggu tadi berapa? Ini kan 1.410 ya, iya betul. Oh, dapat tambahan laba paling mentok 700 miliar, John. Jadi 1,7 M kira-kira dari IPO ya. Ya. Nah, ini kira-kira ini udah asumsi ya. Dugaan kalau dia memang sukses dari IPO ini dan bisnisnya maju ya, maka EPS-nya where the hell Oke, 68 doang, John. 68. Mentok 68. Maka kali 10 ya, bahkan udah kita asumsikan dengan IPO pun maka paling mahal 680. Jadi menurut gue John, dia jual di 1.700 tuh secara funda itu mahal. Ya, secara funda itu mahal. Jadi menurut gue RNDC dia cuma di sini. Dan katanya dia janji bagi kebijakan dividen 40%. Nah ini yang mau gue bahas ya John ya. Jadi dia kan janji mau bagi 40% di tutup buku 2025 ya. Jadi baru dapat 2026. Lu beli ini baru dapat dividen 2026. Cuman yang gue jadi soal buat lu jadi soal, dia tuh tercatat seumur hidup cuman pernah sekali bagi dividen loh. Waktu dia masih jadi perusahaan tertutup gitu. Nah, ya. eh, nah ini ya, ya. Dia tercatat cuman pernah sekali bagi.
Nah, nah riwayatnya nih ya. Hmm. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan sesuai dengan keputusan direksi yang telah memperoleh Dewan Komisaris. Perseroan hanya pernah membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya sebanyak 1 kali doang seumur hidup ya. Ya, dalam bentuk dividen interim ya, yang telah dilakukan panjang Januari dan Juni. Jadi kalau dia seumpama jadi perusahaan tertutup aja cuman pernah membagikan dividen sekali. Jadi komitmennya nanti kalau menurut gua agak sedikit diragukan gitu loh. Apakah ketika terbuka jadi perusahaan terbuka nanti dia bakal bagi dividen. Nah, itu John meskipun memang janji di awal katanya dia bakal bagi 40% ya. Janji apa sih yang nggak bisa diingkarin gitu kan. Bisa. Ya, jadi bisa. Jadi hati-hati ya John. Jadi kalau misal anggaplah dia memang benar bagi gitu kan. Paling bantar kayak tadi, biasa kan kita dapat 68 ya, kali aja 40%. Ini sumpama case lu nyangkut fundamental lu apa sih John? Supaya kalau lu nyangkut lu pengen tahu return lu berapa gitu loh. Jangan lu bilang funda is dead gitu loh. Ya nanti lu kebantai lu nangis sendiri. Ya lu kebantai lu akan nangis sendiri ya. Oke 68 lo kali 40%. Dia paling berat. Nah ini gua kasih tahu fundamental gini berpikirnya. Ini barang secara punda paling mentok bagi dividen RP 27. Catatannya udah begitu 27. Gini John, banyak orang nggak mikir sampai sini, tahunya cuman bigger. Jadi lo berpikir gini, kalau gua nih beli nih barang 1.700, ya anggaplah 1.700, ternyata nyangkut ARB berat 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 berat, berat. Atau mungkin nanti sempat arah ke 3.000 mungkin ya, dan lo beli di pucuk 3.000. Gua tanya lo kalau pas nyangkut lo dapat apa? Ya lo cuma dapat 27. Coba anggaplah 27 lo bagi 1.700. Lo setahun cuma dapat yield 1,5%. Menurut lo waras nggak? Nah, itu John, fundamental tuh di situ. Ya, oke. Nah, itu John. Nah, sama lah. Ini gue cuman bilang dulu waktu kisah Adro ya, gue kasih tahu. Adro waktu puncak-puncak batu bara kan 2022 gitu kan. Secara harga waras sih 4.000, 8.000 gitu kan. Tapi kan sempat nyentuh 3.000 kan. Nah, ketika orang yang beli di 3.300 dan ternyata Adronya nyungsep ke 2.200, tapi holder Adro saat itu masih dapat dividen yang worth it di harga 3.300. Ngerti nggak? Dia dapat 3.300. Dia average-nya 3.300. Ya, dividennya saat itu kalau gue nggak salah itu 400 setahun ya. Jadi kalau lu dapat 3.300, nyangkut nih ke 2.200, ya. Tapi lu masih dapat yield 12% ya. Itu makanya holder Adro masih megang gitu loh. Jadi meskipun lo nyangkut, lu masih dapat something yang worth it. Itu fundamental, John. Ya. Ternyata pas ditunggu selain lu dapat dividen yang worth it, ternyata dapat kagetan kan kayak hari ini dapat kombet. Lu dikasih dividen 36%. Nah, itu John. Jadi fundamental tuh lebih ke arah lu safety dulu. Safety lu di mana? Jadi lu udah tahu range safety-nya. Nah, demikian juga di Mister DIY ini menurut gua range safety-nya paling mentok juga 680 gitu loh harganya. Range safety-nya kalau dari sisi pundak ya 680. Kalau lu mau coba ambil risiko, wah gua nggak apa-apa aja mesti bisa tanggung sendiri kan seperti itu. Ya nggak. Nah itu ya John. Jadi kesimpulan gua untuk Mister DIY, dari sisi bandarmologi dulu ya. Ya kelihatan ada kemungkinan nih bakal mau digoreng gitu ya. Kelihatan incer dananya gede. Nomor 7 ada pemegang saham di bawah 5%. Banyak. Apalagi tuh? Saham yang tawarkan publik nggak nyampe 10%. Kalau dari sisi Punda, gua rasa enggak John. V Punda ini kemahalan dia jualnya ya. Kemahalan. Dan ya, pokoknya dari sisi Bunda menurut gua kemahalan deh. Dan ada data yang juga cukup cukup mengherankan ya. Maksud gua betul nggak sih dia bisa ROE 50% gitu. Modal 2T dapat cuan 1 triliun. Ya. Kalau cuan itu harusnya nggak perlu IPO kan.
nih gitu. Nah, itu John. Anda tanya dari gua, kalau dari fundamental ya. Jadi itu aja sih John ya. Oke guys, sambil lagi video gua berikutnya karena datang ya bisa